Selamat siang. Berjumpa dengan saya kembali, calon guru penggerak angkatan 10, Rosmawita Huta Barat, Sarjana Pendidikan dari TK Prabudi PWKI. Nah, saya di sini tidak sendiri, namun ditemani oleh teman saya, yaitu Miss Mona. Ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, baik. Ya, hari ini kita akan ada observasi sebelum Ibu melakukan pembelajaran yang dilakukan atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Bagaimana Ibu siap? Siap. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Yang pertama, berdasarkan rancangan tujuan yang Ibu ajarkan, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan? Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang akan kami lakukan. Yang pertama itu ada saya ingin bahwa anak akan mengenal jenis bangun-bangun datar. Kemudian saya ingin anak-anak mengenal jenis-jenis warna. Kemudian saya ingin anak mampu secara mandiri melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Kemudian saya ingin anak bisa lebih fokus dalam melakukan suatu kegiatan. Serta saya ingin anak belajar untuk mengontrol diri, karena di sini kami melakukan kegiatannya itu akan secara berkelompok sehingga dia mampu menguasai dirinya agar bergantian dengan temannya dalam menggunakan media pembelajaran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, strategi apakah yang Ibu lakukan agar pembelajaran lebih efisien? Saat ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berpusat pada siswa. Saya ingin melihat bagaimana kesiapan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, selain kesiapan pembelajaran juga kita bisa melihat emosionalnya ya, apalagi mereka masih baru belajar. Selanjutnya, bagaimanakah media pembelajaran yang Ibu sudah persiapkan untuk anak-anak? Untuk kegiatan kali ini, adapun media-media yang saya gunakan, yang pertama itu pastinya ada buku gambar, yang dimana nanti pada buku gambar ini anak-anak akan melakukan kegiatan yaitu seperti ini, Bu. Mungkin saya akan lihatkan ke kamera ya. Iya. Di sini anak akan membuat ataupun menyusun serta menempelkan gambar-gambar bangun datar sehingga membentuk gambar robot ya, Bu, di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan medianya. Yang pertama itu ada kertas origami. Seperti kita lihat, kertas origami di sini dibentuk menjadi bentuk bangun datar serta menggunakan warna yang berbeda-beda pastinya. Kemudian kita juga menggunakan di sini ada sedotan plastik. Ini merupakan bahan muspat ya, Bu, karena ini juga bisa kita pakai dari bahan-bahan bekas yang mungkin ada di rumah atau dimanapun itu. Kemudian kita menggunakan double tip dan lem. Dan untuk sebagai media pemotongnya kita menggunakan gunting seperti itu, Bu. Kira-kira Ibu melakukan pembelajaran ini pada hari apa ya, Bu? Saya melakukan kegiatan pembelajaran ini pada hari Jumat. Seperti itu, Bu. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kita akan berjumpa pada hari Jumat dalam melakukan observasi pengajaran di kelas Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Anak-anak semua. Pagi, Miss. Nah, seperti janji Miss tadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu membuat bentuk robot. Oke? Nah, lihat di sini sudah ada contohnya. Nah,
Origaminya sudah Miss potong-potong. Nanti Miss bagikan kepada anak-anak Miss ya. Terus ada pipet atau sedotan plastik. Nanti Miss juga akan bagikan. Nah, di sini pipetnya sudah Miss potong-potong karena kan anak-anak Miss baru masuk sekolah nih. Jadi untuk menggunakan gunting belum bisa. Nah, jadi Miss sudah potong-potong ya. Terus di sini ada ini. Apa ini namanya? Ada yang tahu? Nah, namanya adalah double tip. Bentuknya bentuk apa ya? Bentuk lingkaran. Terus di sini ada lem. Tapi lemnya di sini nggak ada banyak-banyak anak Miss. Jadi anak-anak Miss nanti harus mengantri bergantian menggunakan lemnya. Nah, nanti Miss juga bagikan buku gambar. Nanti anak-anak Miss meletakkannya atau menyusunnya di atas buku gambar. Bisa ya? Oke. Nah, ini buat Dex. Oke. Nah, nanti ambil lemnya di sini, ambil lemnya. Nah, ambil lemnya. Dex, oke. Nah, tempelkan dia. Iya, tempelkan. Nah, buatkan lemnya. Iya. Sedotannya untuk membuat kaki dan tangan robotnya. Oke, Dominic pintar sekali. Oke, Dexter. Udah? Belum? Hah? Apa? Udah? Oke. Nah, ini buat Dex. Oke, gantian ya. Dex bisa. Ayo, itu kerjakan ini dulu Dex. Dexter. Nah, tinggi dari tinggi. Oke. Oke. Dominic sudah siap. Miss Mon. Hebat, tos. Oke, coba ini kasih tunjuk dulu. Pegang ya, Dom. Ini bentuk apa tadi, Dom? Kita bikinnya bentuk robot. Oke, robot Dominic keren sekali, iya kan? Oke. Oke. Ini hasil karya Dexter. Bentuk apa tadi, Dexter? Robot apa? Udah siap. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran pada hari Jumat ini? Perasaan saya pastinya senang ya, karena anak-anak dapat belajar dengan sangat kreatif, mencurahkan segala imajinasinya ke dalam hasil karyanya. Itu membuat kita pastinya sebagai guru sangat senang dan bangga pastinya, seperti itu kira-kira. Nah, dari pembelajaran tadi, apakah budaya-budaya positif yang Ibu dapatkan dan adakah hal-hal yang negatif yang Ibu lihat dari pembelajaran tadi? Pastinya yang pertama itu untuk yang positif ya, anak-anak meskipun masih baru
belajar ataupun baru masuk sekolah seperti itu, tapi mereka sudah memiliki kreativitasnya masing-masing, daya hayalnya masing-masing, sehingga mereka itu mencurahkan dalam hasil karyanya itu, sehingga menghasilkan karya yang pastinya sangat baik, apalagi untuk anak-anak yang baru masuk sekolah gitu. Nah, untuk negatifnya sebetulnya ini bukan negatif yang bagaimana, mungkin karena memang anak-anak ini baru masuk sekolah ya Bu ya. Jadi mereka mungkin belum mengenal kemandirian yang mendalam gitu. Jadi masih ada anak-anak yang tiba-tiba menangis ketika dia tidak bisa melakukan kegiatannya. Kemudian ada yang masih mungkin keberaniannya masih kurang, sehingga tidak bisa atau tidak berani untuk mengatakan ketika dia ingin pergi ke toilet, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi sehingga ada tadi beberapa anak yang dia itu maaf kata buang air kecil gitu di kelas, sehingga teman-temannya teralihkan fokusnya ke situ gitu. Terus ada beberapa anak yang masih menangis seperti itu. Tapi menurut saya itu bukan hal negatif ya. Nanti mungkin seiring dengan waktu berjalan, anak-anak pasti akan lebih mandiri lagi, lebih berani lagi seperti itu Bu. Terus ada tadi sebagian anak yang menurut saya itu suatu keunikan ya, dia tidak mau menggunakan seragam sekolahnya seperti itu, sehingga ada sebagian anak yang menggunakan seragam sekolah, ada sebagian yang tidak gitu Bu. Iya. Sungguh unik ya, dan sungguh luar biasa tingkat kesabaran yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran, sungguh luar biasa. Mungkin saya banyak belajar dari Ibu tentang kesabaran Ibu ya, apalagi pada saat ini pembelajaran masih baru, di mana Ibu tadi bilang mohon maaf ada masih anak yang buang air kecil di dalam kelas ya, mungkin juga ada mohon maaf tadi ada yang masih buang ingusnya sembarangan gitu, ada yang menangis ya, banyak caranya. Nah, menurut Ibu kira-kira penilaian Ibu kalau menurut nilai ya dari angka 0 sampai angka 10, angka berapakah yang Ibu sudah dapat tadi ketika Ibu melakukan pembelajaran? Kebetulan anak-anak ini sangat kreatif ya Bu. Jadi menurut saya angka yang bisa saya berikan itu di angka 9. Angka 9 luar biasa. Iya. Satu angka lagi untuk kemandiriannya yang mungkin nanti seiring waktu akan lebih mandiri lagi ya, seperti itu. Luar biasa ya. Nah, seperti Ibu bilang tadi akan menginginkan mendapatkan nilai yang lebih lagi di atas 9 gitu ya. Apakah rencana Ibu selanjutnya sehingga anak-anak ini mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dalam pembelajaran? Pastinya yang pertama itu saya akan selalu melatih kemandirian anak, terus ketertiban anak, sehingga dia mengikuti aturan-aturan yang sudah kita berikan. Saya mungkin akan melatih itu, namun di samping itu untuk mengambil perhatian dari si anak ini, mungkin saya akan lebih meningkatkan kreativitas diri saya, sehingga pembelajarannya lebih menarik, sehingga anak ini pun suka ataupun cinta kepada pembelajaran kita di sekolah. Seperti itu kira-kira Bu. Sungguh luar biasa ya ungkapan daripada Miss Mona itu untuk membentuk karakter anaknya sejak dini ya. Kita tahu memang anak-anak itu yang baru masuk sekolah, mereka seperti kertas putih yang belum tahu apa-apa, tapi ketika kita melakukannya dengan tulus pasti mendapatkan hasil yang maksimal ya. Seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa sekeras-kerasnya batu kalau ditetesi setiap hari dengan air, maka batu itu akan pecah juga ya. Demikianlah buat anak-anak, mungkin itu dari karakter di rumah mereka yang masih terbawa manja ya, sehingga mereka mungkin ya ada yang merasa gimana ya, merasa aku ini rumahku ya, egois dan masih tinggi, tapi ya luar biasa dan sangat luar biasa kemandirian itu yang Ibu akan pupuk sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil nantinya dan menjadi kebanggaan buat orang tua. Terima kasih Bu buat waktu dan kesempatannya, semakin jaya dan semakin sehat dan semakin sukses Ibu ke depannya
menjadi guru terfavorit, menjadi guru teladan. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu.